Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu Triambodo dalam pembelajaran daring matematika. Yang kali ini akan saya lanjutkan mengenai sifat-sifat bilangan pangkat. Kalau di video sebelumnya kemarin sifat pertama, kedua, ketiga, dan keempat, ini nanti akan saya lanjutkan sifat kelima dan keenam. Nah, untuk lebih lengkapnya sifat kelima itu sendiri. Sifat kelima apabila ada perkalian dua bilangan kemudian dipangkatkan A kali B pangkat M, maka ini sifatnya menjadi A pangkat M kali B pangkat M. Jadi bilangannya satu-satu dipangkatkan. Contoh misalkan 2 kali 3 kali 5 pangkat 4. Nah, ini berdasarkan sifat kelima, berarti setiap bilangan yang ada di dalam kurung dipangkatkan dengan 4 atau menjadi 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4 kali 5 pangkat 4. Contoh yang kedua misalkan 25 kali 5 pangkat 3. Nah, ini misalkan. Nah, ini juga sama, bisa menggunakan sifat yang kelima, yaitu satu-satu bilangannya tinggal kita pangkatkan. Berarti 25 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Nah, ini ada bilangan 25 yang bisa kita rubah dalam bentuk bilangan pangkat, di mana 25 sendiri itu adalah 5 pangkat 2 dan masih dipangkatkan lagi dengan 3, kemudian dikalikan dengan 5 pangkat 3. Nah, ini kalau kita ingat bahwa pada video sebelumnya sifat yang keempat kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Sehingga ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 5 pangkat 2 kali 3 atau 2 dipangkatkan lagi dengan 3, maka pangkatnya dikalikan saja, berarti 5 pangkat 6 dikali 5 pangkat 3. Nah, ini masih kita bisa sederhanakan, di mana ada perkalian dua buah bilangan dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya tinggal ditambahkan berdasarkan sifat bilangan pangkat yang ketiga. Ini menjadi 5 pangkat 6 ditambah 3, sehingga hasil akhirnya adalah 5 pangkat 9. Kemudian saya lanjutkan sifat yang keenam. Sifat yang keenam adalah A per B pangkat M. Apabila ada bilangan pecahan atau pembagian yang dipangkatkan dengan M, maka setiap bilangannya sama seperti pada sifat yang kelima, dipangkatkan satu-satu. Berarti menjadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Contoh, kita contohkan yang sederhana terlebih dahulu. Misalkan saja 2 per 5 pangkat 7. Nah, ini kalau kita gunakan sifat yang ke-6, berarti 2 dan 5-nya kita pangkatkan masing-masing dengan 7, sehingga menjadi 2 pangkat 7 per 5 pangkat 7. Kemudian saya lanjutkan contoh yang kedua. Contoh yang B misalkan saja 3 pangkat 2 kali 9 kali misalkan lagi 3 pangkat 3 dibagi dengan 3 kuadrat pangkat 4 misalkan saja. Nah, ini pertanyaan yang kedua, kita bisa menggunakan sifat pertama sampai ke 6. Jadi 6 sifat bisa digunakan di sini. Yang pertama kita lakukan adalah menggunakan sifat yang ke-6. Pertama kita pangkatkan saja setiap bilangannya masing-masing, sehingga menjadi 3 pangkat 2 pangkat 4. Ada pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikalikan, berarti 3 pangkat 8 dikali 9 pangkat 4 dikali 3 pangkat
3 dipangkatkan lagi dengan 4 berarti pangkatnya dikali, berarti menjadi pangkat 12 dibagi dengan 3 kuadrat dipangkatkan 4, pangkatnya dikali juga sehingga menjadi 3 pangkat 8. Nah, kemudian yang selanjutnya ada satu bilangan yaitu angka 9 di mana dia beda dengan bilangan yang lainnya, maka kita harus mengubah 9 ini menjadi bentuk perpangkatan. Yang lain biarkan saja sehingga menjadi 3 pangkat 8 dikali 9 itu 3 kuadrat masih dipangkatkan 4 dikali 3 pangkat 12 dibagi dengan 3 pangkat 8. Nah, kemudian yang selanjutnya kita pangkatkan terlebih dahulu menggunakan sifat yang kemarin, sifat yang keempat, ada pangkat dipangkatkan lagi berarti pangkatnya dikali sehingga menjadi 2 kali 4 adalah 8. Yang lain kita biarkan terlebih dahulu menjadi 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 2 kali 4 tadi pangkat 8 dikali 3 pangkat 12 dibagi 3 pangkat 8 sehingga kita peroleh bahwa 3 pangkat 8 kali 3 pangkat 8 kali 3 pangkat 12 dibagi 3 pangkat 8 tinggal kita gunakan yaitu sifat perkalian bilangan pangkat dan pembagian bilangan pangkat di mana pangkatnya untuk perkaliannya dijumlah berarti 8 tambah 8 ditambah 12 kemudian dikurangi karena dibagi dikurangi 8 sehingga hasil akhirnya adalah 3 pangkat 20. Baik, ini saya lanjutkan contoh yang ketiga, contoh yang lumayan kompleks untuk menyederhanakan bentuk pangkat di mana soalnya adalah 5 kali P kuadrat kali I dibagi R pangkat 5 masih dipangkatkan 4 kemudian dikalikan dengan Q pangkat 2 kali R dibagi 5 kali P pangkat 3 dipangkatkan dengan 2. Nah, langkah pertama semuanya kita pangkatkan terlebih dahulu dengan 4 dan pangkat 2 yang ada di dalam kurung yang pertama berarti ini menjadi 5 pangkat 4 kali P pangkat 2 dipangkatkan 4 berarti pangkatnya dikali menjadi pangkat 8 kali Q pangkat 4 dibagi dengan R pangkat 5 pangkat 4 berarti dikalikan sehingga menjadi pangkat 20. Kemudian yang kedua dalam kurung yang kedua kita pangkatkan dengan 2 sehingga menjadi Q pangkat 2 pangkat 2 berarti pangkatnya dikali menjadi 4 kali R nya pangkat 2 dibagi dengan 5 pangkat 2 kali P pangkat 3 pangkat 2 berarti pangkatnya dikali sehingga menjadi pangkat 6. Nah, kalau sudah ini tinggal kita kumpulkan jadi satu yang bilangan pokoknya sama. Contohnya 5 dengan 5 ya, P dengan P, kemudian Q dengan Q, R dengan R berdasarkan sifat-sifat bentuk pangkat yang tadi. Kemudian yang pertama untuk 5-nya 5 pangkat 4 karena di sini dibagi berarti pangkatnya dikurangi 2, kemudian P-nya P pangkat 8 ya, yang satunya P-nya ada di pembagiannya berarti juga dikurangi, kemudian Q-nya pangkat 4 karena di sini dikali berarti menjadi jumlah atau 4 tambah 4, kemudian yang terakhir adalah R pangkat 2 karena dibagi berarti pangkatnya kemudian menjadi dikurangi. Nah, kalau sudah tinggal kita sederhanakan saja berarti 5 pangkat 2 dikali P pangkat 8 kurangi 6 itu 2 dikali Q pangkat 4 tambah 4 itu 8 dan yang terakhir R nya adalah pangkat 2 kurangi 20 berarti min 18. Nah, ini sebenarnya itu pertanyaannya biasanya sederhanakan dalam bentuk pangkat positif. Di sini ada pangkat negatif. Nah, pada video yang selanjutnya nanti akan saya jelaskan mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif. Jadi untuk saat ini hasilnya tetap ini saja sudah benar.
Demikian video pembelajaran dari matematika hari ini. Yang selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soal, kemudian presesi, dan juga jangan lupa untuk foto kegiatan pembelajaran ini. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.